Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang persoalan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang non-Islam. Semoga nanti apa yang kita bicarakan hari ini kita bisa mengambil sikap, kerana ini sudah merupakan semacam problematika yang selalu dibicarakan setiap tahun dan seakan-akan menjadi polemik. Maka oleh sebab demikian kita perlu melakukan sesuatu untuk mengambil sikap. Pertama, sejarah. Kapan dimulainya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kalau kita baca sejarah literatur di dalam berbagai kitab-kitab, ucapan Assalamualaikum itu dimulai pada seketika Nabi Adam sudah terbentuk. Kemudian Allah berkata, Izhab fasallim alaihim. Pergilah engkau wahai Adam, maka ucapkanlah salam kepada para malaikat. Maka Nabi Adam berangkat menemui malaikat. Kemudian Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka inilah awal mula pengucapan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita uraikan sejarah yang panjang ini sampai pada Nabi Muhammad SAW, yang pasti di dalam agama Islam ini ada ucapan selamat, doa antar sesama saudara kita seiman yang dilakukan oleh Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak agama yang ada di dunia, barangkali inilah keistimewaan agama kita. Antar sesama saudara kita mengucapkan doa. Masya Allah. Ini barangkali kalau kita bertemu dengan kawan 100 orang, diucapkan dalam satu hari itu doa. Kemudian kawan juga menjawab kepada kita. Berarti 100 doa yang disampaikan kepada kita. Kemudian ucapan Assalamualaikum ini tak boleh dirubah. Kerana ini at-tauqifi. Mengucapkannya ibadah. Itu sudah sepakat ulama. Tak boleh dirubah-rubah kerana ini bahagian dari sunnah. Sunnah yang bersifat qauli tak boleh dirubah. Dia bersifat ibadah. Maka lafaz ini menjadi sakral dan tidak boleh dirubah sekalipun maknanya sama. Maka Assalamualaikum itu dengan jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu tidak boleh dirubah. Sikap kita. Kita tidak akan berbeda pendapat bahawa kekufuran itu merupakan sesuatu yang dibencihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita pahami dari ayat Al-Quran, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Bahwa orang-orang kafir itu yang tidak seakidah dengan kita atau tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dikategorikan kufur dan itu sudah dijelaskan oleh Allah tempatnya di neraka. Berarti bahwa Allah tidak menyukai kekufuran, berarti kita juga diminta oleh Allah agar kita membenci kufur itu sendiri. Di dalam hadis Nabi juga diungkapkan dari Anas, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada 3 macam di dalam hatinya, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Di antaranya itu adalah ayyakraha ayya'ud fil kufr bada'an qazahullah. Bahwa dia membenci kembali kepada kufur setelah Allah menyelamatkan imannya. Maka oleh sebab demikian bisa kita pahami bahawa kita harus membenci apa yang disebut dengan kekufuran itu sendiri. Maka ini sikap kita bahawa Allah memerintahkan kita, bahawa hadis memberikan kepada kita bahwa kita harus membenci kekufuran agar kita tidak boleh menjadi seorang yang kufur atau kafir.
Apa sebabnya? Kerana memang di dalam ayat Al-Quran itu bahwa kita nanti pada hari kiamat tidak serumah dengan mereka. Mereka adalah penghuni neraka dan kita penghuni surga. Jangankan itu, di dunia saja ini sepakat para ulama tidak boleh menyatukan kuburan orang-orang mukmin dengan orang-orang yang kafir atau orang yang non-Islam. Apa sebabnya? Kerana takziman lil mukminin, untuk menghormati orang-orang mukmin. Di samping itu, seketika kita mengunjungi kuburan-kuburan orang mukmin, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah atasmu wahai para penghuni kubur. Di sini juga ada semacam antisipasi bahawa tidak boleh bercampur baurnya doa untuk orang-orang mukmin dengan orang-orang yang kafir. Berarti ada pembedaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin itu mulai dari di dunia sampai pada hari akhirat nanti, bahwa kita ini memang tidak satu tempat dengan orang-orang yang kafir. Dalam perspektif muamalah, bahawa Nabi juga melakukan muamalah dengan orang-orang non-Islam. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah meminjam baju besi untuk pengaman dalam peperangan, dan juga pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga melakukan ziarah, berkunjung kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ditimpa oleh musibah seperti sakit. Maka Rasulullah SAW juga melakukan kunjungan kepada orang-orang non-Islam. Maka secara muamalah, ini para ulama sepakat bahawa dalam konteks muamalah tidak satu pun ulama yang membantah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW di Madinah itu kerjasama dalam konteks membina kota Madinah dan mengamankannya. Jadi tidak diragukan lagi bahawa ulama membolehkan dalam perspektif muamalah, boleh bagi orang mukmin melakukan berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan orang-orang non-Islam. Kemudian dalam sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, itu ada hak-hak dan kewajiban sesama saudara muslim, seperti menyebarkan salam kepada sesama saudara kita, artinya mengucapkan Assalamualaikum setiap ada interaksi atau melakukan muamalah setiap hari, baik itu dalam pertemuan formal maupun dalam pertemuan biasa. Artinya sesama muslim itu dianjurkan mengucapkan salam, dan bahkan mendahului salam itu adalah merupakan fadilah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab salam itu para ulama bersepakat merupakan fardu ain, bila mana orang lain di samping kita yang akan menjawab salam itu tidak ada. Tetapi kalau dalam konteks audien atau berjamaah, apabila ada seseorang mengucapkan salam, maka fardu kifayah bagi orang untuk menjawabnya. Bila seseorang sudah memberikan jawaban, maka terbebaslah yang lain dari kewajiban menjawab salam. Begitu urgennya tentang persoalan salam di dalam agama kita. Iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan ucapan selamat, maka berilah ucapan selamat juga dengan sebaik-baiknya, atau jawablah ucapan selamat tersebut. Di samping memang hadis Nabi itu menganjurkan bahawa kita selalu mengucapkan salam, baik menjawab maupun memberikan salam. Rasulullah SAW berkata, Innallaha ja'ala tahiyatan li ummatina wa amanan li ahli zimmatina. Bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan salam itu sesama saudara kita yang mukmin, kemudian menjadi jaminan bagi orang-orang yang non-Islam yang berada di dalam kekuasaan Islam. Ucapan salam itu sebagai ucapan selamat antar sesama mukmin atau umatku, kata Rasulullah SAW, dan menjadi keamanan bagi orang-orang yang berada dalam perlindungan kekuasaan Islam. Pada hadis Nabi juga diungkapkan, pasfah alaihim wa qul salam, bersalamlah kamu dan ucapkanlah ucapan
selamat kepada sesama saudaramu. Kemudian dalam persoalan mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang yang non-Islam, ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang non-Islam itu tidak dibolehkan, artinya hukumnya haram, bila mana ucapan selamat itu menyangkut persoalan-persoalan syiar atau ibadah-ibadah yang berhubungan dengan orang-orang non-Islam. Jadi tidak boleh mengucapkan ucapan selamat yang berhubungan dengan substansi agamanya, yaitu berupa syiar. Seperti yang berhubungan dengan ibadah-ibadah mereka, atau pergi ke tempat gereja-gereja atau kanisah, tempat peribadan mereka, maka menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu tidak dibolehkan. Pendapat yang lain, secara mutlak dia tidak membolehkan dalam bentuk apapun. Apa sebabnya? Itu mengambil secara umum hukum dalam pengertian bahawa membenci kekufuran itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan kaedah umum dari ayat dan hadis Nabi, maka seluruh apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu maka tidak dibolehkan, baik dalam ucapan selamat maupun yang berhubungan dengan hal-hal membawa kepada kekufuran. Apa sebabnya? Kerana Allah tidak meredai kekufuran, maka kita juga mengambil ittiba atau ikutan bahawa seluruh yang berhubungan dengan kekufuran, maka itu tidak dibolehkan. Maka berdasarkan secara umum, apapun bentuknya yang berhubungan dengan ucapan selamat, dengan perilaku orang-orang kafir itu, maka itu tidak dibolehkan. Dari dua ini, pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan pendapat yang kedua tadi, maka ada semacam perbedaan. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu membolehkan dalam bentuk muamalah, tetapi pendapat yang kedua ini tidak membolehkan sama sekali dalam bentuk apapun. Salah seorang syekh di Al-Azhar yang bernama Syekh Al-Habnawi, beliau mengatakan boleh saja mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang non-Islam. Beliau mengambil sebuah dalil dari Al-Quran, la yanhakumullah minal ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang kafir yang tidak melakukan permusuhan atau memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari tanah airmu. Maka berdasarkan ini beliau mengatakan bahawa boleh saja mengucapkan selamat kepada orang-orang non-Islam selama mereka ini tidak melakukan permusuhan terhadap orang-orang Islam dan tidak mengusir kamu dari tanah airmu. Pada pendapat yang lain, itu mengatakan bahawa kita tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada orang-orang non-Islam berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Seketika ada sekelompok sahabat berangkat ke Bani Quraiza, maka Rasulullah SAW mengatakan, la tabda'u alaihim bisalam. Tetapi kalau mereka mengucapkan salam pada kamu, wa iza sallama alaikum ahlul kitab, faqulu wa alaikum. Maka jawablah wa alaikum. Tetapi di situ tidak diungkapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengatakan, cukup dijawab wa alaikum. Tentang salah satu hadis dari Aisyah, bahawa ada kelompok-kelompok orang-orang Yahudi itu melecehkan Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum, tetapi Aisyah melihat ini sebuah penghinaan. Seketika orang-orang Yahudi mengucapkan salam ini kepada Rasulullah SAW, seketika Rasulullah lewat di hadapan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, lalu Aisyah yang menjawabnya, Assalamu alaikum. Aisyah menjawabnya, celahkahlah buat kamu. Maka hadis ini atau peristiwa ini tidak menunjukkan bahawa antisipasi Rasul untuk menolak, untuk memberikan salam kepada mereka atau untuk menjawab. Tetapi hadis ini konteksnya menurut para ulama adalah kerana orang-orang Yahudi melakukan pelecehan dengan Nabi dengan tidak sportif menyampaikan atau tidak menghormati Rasulullah SAW, tetapi melakukan penghinaan, maka
Rasulullah tidak menjawab, tetapi jawab oleh Aisyah, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah SAW mencoba menasihati Aisyah agar selalu berbuat dengan lemah lembut. Maka berdasarkan hal ini, para ulama sepakat bahawa dianjurkan atau tidak dibolehkan mendahului atau terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang non-Islam. Tetapi apabila mereka mengucapkan ucapan selamat, cukup dijawab wa'alaikum. Pada pendapat ulama, itu memberikan semacam kiat, tidak perlu dijawab, tetapi cukup ditanyakan keluarganya. Keluarganya bagaimana kabarnya, apakah sehat, hanya sekedar itu, minimal untuk memberikan jawaban tanpa memberikan ucapan selamat. Apa yang kita uraikan di atas, tidak bisa kita pungkiri bahawa para ulama ada yang membolehkan untuk memberikan ucapan selamat selagi mereka ini tidak melakukan permusuhan ataupun mengusir kita dari tanah air kita. Yang kedua, para ulama juga ada yang mengharamkan secara umum untuk mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang non-Islam, baik dalam bentuk muamalah maupun dalam bentuk syiar atau dalam bentuk substansi agamanya, maka itu tidak dibolehkan, termasuk juga mendatangi tempat-tempat peribadatan mereka. Ada juga ulama itu semacam mengambil pemahaman yang komparatif, jalan tengah, itu kita boleh saja menjawab salam mereka, tetapi tidak murni memberikan ucapan selamat, tapi cukup menanyakan bagaimana kesihatan keluarganya tanpa memberikan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dianjurkan agar tidak melakukan terlebih dahulu ucapan salam tersebut. Kalau seandainya mereka mengucapkan, maka kita menjawab dengan jawaban yang lain, bukan jawaban yang sebagaimana ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang mana ini sudah sakral dalam agama kita. Kiranya kita perlu waspada dan hati-hati, kerana ada juga hadis Nabi mengatakan man tasabbaha biqaumin bahwa minhu, siapa yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perilaku orang lain atau apa yang dilakukan oleh orang lain, baik dalam bentuk ibadah maupun yang lainnya, maka kita bahagian dari orang tersebut. Maka oleh sebab demikian, kita dianjurkan agar tidak sampai merusak nilai-nilai akidah kita, nilai-nilai agama kita. Bila mana aktivitas kita memang tidak ada berhubungan langsung dengan orang-orang non-Islam, maka itu sepertinya tidak perlu mengucapkan ucapan selamat. Kalaupun ada dari orang-orang yang non-Islam mengucapkan selamat kepada kita, kalau memang kita tidak ada hubungannya bersangkut paut, baik itu kerja maupun yang lain-lainnya, itu lebih baik tidak diberikan jawaban. Kalaupun itu berhubungan dengan profesi kita, katakanlah merupakan tempat kita bekerja, mendapatkan rezeki dalam bentuk muamalah, paling tidak kita memakai teori ulama tadi agar kita tidak mengucapkan salam secara substansi keislaman kita, tetapi cukup bertanya atau memberikan sesuatu jawaban yang sangat komparatif yang berhubungan dengan kesehatan mereka, tetapi tidak memberikan jawaban waalaikumsalam atau memberikan salam assalamualaikum. Melihat tadi beberapa perbandingan-perbandingan yang disampaikan oleh para ulama di atas, yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan yang barangkali mendapat tekanan, yang bisa terancam kepada hak-hak dia, barangkali ini bersifat ad-darurah, istihsan bid-darurah. Jadi jawabannya itu tak lain dan tidak bukan kerana ada pertimbangan yang barangkali membawa mudarat kepada kita bagi orang yang berada di kawasan-kawasan yang memang di situ banyak orang-orang non-Islam. Sementara kita bekerja di tempat itu dan bisa akan mengakibatkan risiko, barangkali ini hanya pertimbangan sosial saja,
Tetapi secara naluri dan batin kita pada prinsipnya tidak membolehkan mengucapkan salam, dan kita juga tidak boleh menjawab salam mereka, kerana ini ada beberapa pertimbangan yang barangkali harus dijaga sebagaimana pendapat ulama di atas, dengan mempertimbangkan juga kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umum itu memang kita melihat tadi seketika Nabi Muhammad ke Bani Quraiza, itulah tabda'uhum bis salam. Jangan kamu memulai salam kepada mereka. Wa iza sallama alaikum ahlul kitab, apabila mereka ini mengucapkan salam kepada kamu, maka faqulu, kata Nabi, jawablah wa alaikum. Tetapi bukan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi wa alaikum saja. Ini semacam isyarat bahawa ucapan-ucapan selamat itu memang perlu dihindarkan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di atas. Demikian saja barangkali yang perlu kita sampaikan pada temu bicara hari ini. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.